Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Akidah Akhlak, Ibu Indri, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita keberkahan dan kenikmatan. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang senantiasa ada dalam kasih sayangnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pasif, pesimis, dan putus asa. Pembahasan surah Yusuf ayat 87 beserta tafsir dan kisahnya. Pasif. Pasif adalah menurut bahasa tidak aktif, tidak giat, hanya bersifat menerima saja. Pasif adalah menerima kondisi apa adanya tanpa mau berbuat untuk memperbaiki kondisi yang ada. Seseorang yang pasif biasanya acuh tak acuh, hilang kemauan dan energi serta bermalas-malasan. Dan orang pasif cenderung menanti orang lain menghampiri dan memberikan bantuan. Namun orang pasif tidak dapat mengutarakan keinginannya. Jadi orang lain sulit untuk bisa membantu mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang pasif tersebut. Itulah sebabnya orang pasif mudah menyerah, putus asa, dan mengalah pada pendapat orang lain. Dan akibatnya mereka selalu kalah dan tidak dapat hidup bahagia. Dampak dari sifat pasif yaitu menjadi beban bagi masyarakat karena tidak adanya semangat untuk bekerja. Kebodohan, kebekuan, dan kemunduran, timbul penderitaan lahir dan batin karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material. Waktu terbuang secara sia-sia, umurnya habis tanpa jasa amal soleh. Cara menghindari sifat pasif yaitu meningkatkan rasa percaya diri untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita, mengembangkan keberanian untuk membela yang baik dan benar sehingga akan membawa keselamatan dan kemaslahatan bagi orang banyak, mengefektifkan waktu dalam berbagai aktivitas yang bermanfaat, menetapkan jati diri sebagai muslim yang harus menghargai sesama manusia, menggalang persaudaraan, dan menumbuhkan gairah amal soleh menuju kemandirian dan kesejahteraan. Yang kedua yakni pesimis. Pesimis adalah keadaan batiniah seseorang yang menganggap dirinya tidak punya masa depan yang cerah. Dia merasa tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya. Dia berpikir bahwa apa yang akan diusahakan hanya akan menuai kegagalan. Orang pesimis selalu memandang realitas dengan kacamata negatif dan menimbulkan masalah besar yang akan menjadi beban baru dalam kehidupannya.
Terlebih lagi, jika orang pesimis mempunyai pengalaman gagal dalam hidupnya, maka kegagalan yang pernah dialami dianggap akan berulang kembali terhadap terhadap aktivitas baru yang akan dilakukan. Hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang dibatalkan dari hajatnya oleh tiarah atau pesimis, maka ia telah berbuat syirik. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu apa tebusannya? Beliau bersabda, salah seorang mereka berkata, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Tidak ada kesialan nasib, keburukan, musibah, kecuali kesialan nasib dalam takdirmu. Dan tidak ada sesembahan yang benar selainmu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 8412, Ahmad 6748, Tabrani dalam Al-Kabir, Ibnu Sani dalam Amarul Yaumi Walaila. Kategori sikap pesimis. Yang pertama, pesimis terhadap diri sendiri. Ini merupakan penghalang keteguhan hati manusia dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, pesimis terhadap keluarga dan anak. Orang yang beriman tidak pantas meragukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga dan anak-anaknya. Imam Muhammad bin Al-Munkadir berkata, sesungguhnya Allah akan memelihara hambanya yang beriman dalam mengurus anak cucunya. 3. Pesimis terhadap kedudukan dan jabatan. Allah memang melebihkan antara yang satu dengan yang lain, tidak bukan untuk ujian atas keimanan mereka. Keempat, pesimis terhadap harta kekayaan. Harta kekayaan adalah perhiasan dunia yang sering digunakan oleh syaitan untuk memperdaya manusia agar jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah berkata, celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Jika ia diberi, ia tidak ridha, ia benci, celaka dan hinalah ia. Jika terkena duri, ia tidak akan dicabut. Ada beberapa hal yang membentuk sikap pesimis, yaitu selalu tergesa-gesa dalam bertindak, selalu mempermudah masalah, dosa kecil, banyak bergurau dan tidak ada keseriusan. Hikmah menghindari sikap pesimis. Kita dapat mendapatkan ketenangan dalam hidup, memiliki keberkahan yang jelas dan tegas, dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan, memiliki sikap konsisten, memiliki pengharapan yang kuat terhadap Allah, dan berusaha menjalani kehidupan apa adanya. Yang ketiga yakni putus asa. Putus asa adalah perilaku seseorang yang menganggap dirinya telah gagal sehingga tidak ada gairah lagi untuk mencoba apa yang dianggapnya gagal. Keputusan dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan maksiat. Putus asa jika telah melampaui batasnya yang terakhir dan telah menguasai hati secara permanen, hal ini dapat membawa seseorang menuju lingkaran kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun. Shadaqallahul azim. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Menurut tafsir As-Sa'di, makna fatahassasu
Carilah sampai kalian mendapatkan kabar tentang mereka berdua, sampai mendapatkan hasil. Min rauhillah, dari rahmat Allah. Makna ayat, oleh karena itu ia berkata seperti firman-Nya, Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Carilah kabar mengenai mereka berdua dengan bertanya atau mencari mereka. Wala tai'asu min rauhillah. Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Illal qawmul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Pelajaran dari ayat tersebut, haram berputus asa untuk mendapat kelapangan tatkala cobaan datang dan dari rahmat ketika azab menimpa. Manusia terbagi menjadi 3 menurut harap dan cemas. Yang pertama, hamba yang telah kembali sepenuhnya pada Tuhannya sehingga terang hatinya dan hilang kegelapan nafsunya dengan terbitnya cahaya kedekatan pada hatinya dan hilang kegelapan nafsunya dengan terbitnya cahaya kedekatan padanya. Yang kedua, hamba yang senantiasa khawatir dirinya akan bermalas-malasan dalam mengerjakan perintah-perintahnya atau cenderung kepada larangannya. Yang ketiga, hamba yang hidupnya dikuasai oleh kelalaian dan mencampur adukan antara yang halal dan yang haram. Hikmah menghindari sikap putus asa yakni terpelihara kekuatan iman terhadap diri seseorang, meningkatkan keimanan kepada Allah, menjaga harkat dan martabat kemanusiaan, tidak mudah menyerah untuk mencapai cita-cita, menjadikan seseorang tabah dalam menjalani kehidupan, menumbuhkan kesadaran untuk beramal soleh, memiliki semangat hidup dan daya juang yang tinggi, meningkatkan etos kerja yang baik, meningkatkan kesadaran diri untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penguraian tersebut ada satu kisah dari Nabi Allah Yunus alaihissalam. Suatu ketika beliau pernah ditugaskan di suatu tempat untuk berdakwah, tepatnya di salah satu daerah yang dikenal dengan wilayah Ninawa. Ninawa ini merupakan suatu daerah perkampungan yang ada di kota Irak zaman dahulu. Ninawa masih merupakan perkampungan yang memiliki jumlah kependudukan yang cukup besar. Sebelum mengenal agama, semua penduduk Ninawa masih menyembah patung besar, yakni yang menyerupai bentuk singa. Hingga akhirnya didatangkanlah Nabi Yunus untuk mengajarkan ilmu agama di daerah tersebut. Setelah sekian lama berjuang menyebarkan dan memberikan pemahaman akan ajaran kebenaran, masyarakat Ninawa memilih untuk membangkang. Meski terus berupaya sekuat tenaga selama bertahun-tahun untuk meningkatkan kaumnya, hasilnya tetap saja sama. Akhirnya Nabi Yunus selalu tidak didengarkan, dihiraukan oleh masyarakat Ninawa. Mengetahui sikap kaum Ninawa yang keras kepala, akhirnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah agar ditugaskan untuk berdakwah di lokasi yang berbeda. Doa yang dipanjatkan Nabi Yunus ternyata tidak membuahkan hasil. Masih tidak ada jawaban. Merasa lama menunggu wahyu dan jawaban dari doa yang dipanjatkan, akhirnya Nabi Yunus mengambil inisiatif sendiri, memilih keluar dan meninggalkan lokasi Ninawa dengan niat berdakwah di tempat lain. Singkat cerita, Nabi Yunus saat itu meninggalkan perintah untuk berdakwah di Ninawa dan menaiki sebuah kapal. Akan tetapi, saat itu kapal yang ditumpanginya dihantam oleh ombak besar. Mengetahui gejolak alam semacam ini, sang nakoda mengambil tindakan, yakni dengan berinisiatif membuang semua barang yang diangkut dengan tujuan mengurangi beban agar kapal tidak karam. Meski semua upaya termasuk mengurangi beban dengan membuang barang muatan dilakukan, nyatanya kapal yang dinaiki Nabi Yunus tetap saja terombang-ambing lantaran diterjang ombak. Hingga akhirnya ditulislah nama semua penumpang di atas batu dan tulisan tersebut
lantas diacak, siapapun nama yang terpilih maka harus melompat dari atas kapal. Dan ini pun disetujui oleh semuanya. Kemudian pertama, akhirnya yang terpilih Nabi Yunus. Akhirnya mengetahui hal itu, diputuskanlah untuk melakukan undian ulang. Namun setelah dilakukan undian yang kedua, hasilnya tetap Nabi Yunus. Sampai terus menerus hingga dilakukan berulang kali, tetap saja hasilnya Nabi Yunus. Rasa dilema yang menyelimuti semua penumpang termasuk awak kapal. Mereka memang mengetahui jika nama yang keluar saat diundi secara acak merupakan Nabi Allah. Hingga akhirnya Nabi Yunus merasa jika kenyataan ini merupakan hukuman baginya lantaran meninggalkan kaumnya. Beliau seketika mengambil posisi di ujung kapal dan bersiap untuk melompat. Saat beliau melompat, kisah memilukan terjadi. Beliau langsung ditelan oleh ikan paus. Selama di dalam ikan paus tersebut 2 minggu, beliau bertaubat, memohon ampun kepada Allah, menyadari kesalahan perbuatannya karena telah berputus asa dalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tepat 2 minggu akhirnya Nabi Yunus dimuntahkan oleh paus dan kembali ke negeri Ninawa. Dan disitulah perjalanan Nabi Yusuf, dan disitulah keadaan Nabi Yunus dengan kondisi pakaian yang compang-camping berantakan, dan bertekad untuk kembali berdakwah dan menemui kaumnya kembali. Baru saja melangkah sejengkal, Nabi Yunus menemukan pohon rindang yang dipenuhi daun rindang dan kemudian dipetik untuk dijadikan pakaian. Perjalanan dilanjutkan, kemudian menemukan sapi bongsor yang liar, dan saat itu Nabi Yunus memerah susunya untuk meminumnya. Selepas rasa kering di tenggorokan hilang, Nabi Yunus kembali melanjutkan perjalanan. Baru saja melangkah beberapa jengkal, kenikmatan kembali didapatkan. Saat itu Nabi Yunus menemukan pohon labu yang buahnya sudah matang. Karena lapar, akhirnya Nabi Yunus memetik buah labu tersebut dan kemudian memakannya secukupnya. Perjalanan berlanjut hingga akhirnya Nabi Yunus tiba di perkampungan Ninawa. Setibanya di sana, seluruh patung singa yang selama itu disembah oleh kaumnya sudah rata dengan tanah. Belakangan diketahui robohnya patung tersebut karena selama disembah oleh masyarakat Ninawa diterjang badai semasa Nabi Yunus masih berada di dalam perut ikan paus. Jadi setelah musibah badai besar menerjang kawasan Ninawa, sang kepala suku akhirnya tersadar dan meyakini jika ajaran yang sempat disyiarkan oleh Nabi Yunus ternyata benar. Seketika itulah sang kepala suku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar Nabi Yunus dikembalikan ke Ninawa. Doa tersebut dikabulkan. Sejak saat itu penduduk Ninawa taat akan dakwah dan hingga akhirnya semua penghuni Ninawa yang semula menyembah berhala menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penggalan kisah tersebut kita dapat menyimpulkan seluruhnya bahwasanya kita sebagai manusia harus optimis, yakin, tidak boleh pesimis, tidak boleh menjadi orang yang pasif atau diam saja, dan tidak boleh menjadi orang yang putus asa. Wajar saja jika manusia putus asa, sebab Nabi pun ada yang putus asa, akan tetapi janganlah berlarut-larut untuk terus putus asa, sebab Allah tidak menyukai orang yang putus asa. Putus asa juga merupakan sesuatu yang menyebabkan kita ke dalam kekufuran. Maka dari itu kita harus bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, terus berusaha dalam kebaikan, dan gapailah keinginan serta cita-cita kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.